Oke, kembali lagi di Es Teh Kulikuler di episode ketiga, yang harusnya ketiga. Sekarang kita ada orang baru, yaitu Mas Eko. Yeay. Agak lemes ya, kayak ada panggilan jiwa mau mana gitu. Nggak apa-apa. Pilek, Mas Eko lagi pilek ya? Mas Eko lagi pilek sama lagi musim penyakit. Ya. Semoga lu pada yang nonton ini sehat semua. Oke. Amin. Sekarang kita tuh selain mau apa namanya sih? Flexing apa nih? Lampu baru. Gila, lightning baru. Lighting. Oh, lightning mah ini. Lightning Lightning. McQueen. Lightning baru. Lanjut. Oke. Nah, kita mau lightning baru, juga ada keresahan baru nih. Dan ini cukup trending di sosial media, terutama yang sering gue pakai itu Twitter. Banyak banget yang ngomongin soal film ini. Mungkin kalian semua udah pada lihat di Netflix tuh ada top 10. Nah, salah satunya ada satu terselip film yang sangat bagus. Yaitu, filmnya sebut ya? Boleh kali ya. Boleh lah ya. Ini kan cuma opini kita. Opini, Gitu. bro. Ini Review kita bisa lah, review film ya kan? Iya. Award Without. Ih, gila. Itu film yang sungguh questionable gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh gue mempertanyakan eksistensi gue gini kayak gitu ya. Agak aneh sih. Mungkin banyak hal yang bisa kita pertanyakan di situ. Tapi satu-satu. Pertama, keresahan ini karena semua udah nonton nih kecuali Eko. Eko tuh 15 menit langsung nyerah. 15 menit. 15 menit sudah tidak kuat. Sudah kayak nonton dunia lain. Lu bayangin, itu film dengan budget. Itu film rekomendasi loh. Film Iya. Rekomendasi Netflix. Netflix. Untuk ngetes kejiwaan lo. Iya. Untuk ngetes. Kejiwaan. Maksudnya mental lu bagus apa tidak gitu Iya, loh kayaknya sebenarnya. enakan nonton Leslar Entertainment kayaknya deh. Kenapa Lestari tadi? Bagus banget Leslar Entertainment mah. Kenapa, Ger? Bagus banget. Yaudah, ceritain dulu dong Oh, iya. sinopsisnya. Ya, Kayak boleh reviewer tuh. video dulu. Sinopsisnya adalah, jadi ini sepertinya keresahan seorang sutradara yang memakai... Itu kan sinopsis bangsat. Enggak, oh iya bukan ya? Nah, jadi ceritanya ini kayak semacam beberapa anak muda nih, ya main karakternya utamanya ada 3 nih di sini ya. Dia tuh kayak berhasil mendapatkan seleksi masuk akademinya ini kayak semacam buat perjodohan gitu ya. Kayak semacam gue ngeliatnya tuh kayak Tinder offline di masa modern gitu. Yang gue Tinder lihat. in real life lah. Ya pokoknya dia ntar di situ kayak berusaha mencari jodoh melalui akademi itu. Iya, akademi yang latarnya adalah 2030, artinya harusnya teknologinya advance, harusnya. Oke, jadi ada 3 orang tadi dijodohin dan di sebuah akademi yang kelihatannya ditawarkan oleh 2 orang kayak founder atau ya kayak yang pemiliknya lah. Leadernya lah Iya, ya. leadernya yaitu yang bernama Ali ya, Ali. Yang panggilannya adalah Ini spoiler alert ya. Yang yang istimewa. istimewa. Bahasa Inggrisnya di special one. Asli. Mourinho lo! Counter attack lo! Kenapa dipanggil yang istimewa? Ya karena seperti itu, gue juga nggak tahu tuh. Mungkin Tapi yang- sebenarnya gue juga bingung bridging ke yang istimewa nggak ada loh. Iya, Tiba-tiba lah, apa aja yang istimewa nih? iya takutnya dia sutradara ini fansnya Real Madrid dulu. Mungkin takutnya rebel. mungkin diceritanya tuh dia tuh emang sosok orang yang diagum-agumi gitu. Maksudnya orang-orang yang dihormati gitu loh. Iya. Jadi orang Tapi itu ntar dulu. Kita ngomong sinopsisnya dulu. Jadi yang tadi yang istimewa tadi ternyata tidak sepenuhnya baik. Dia baik hanya dalam sisi dianya Sinopsisnya aja. nggak sampai full. Nggak Lo pernah belajar nggak sih bahasa Indonesia? Gak tahu gue bikin sinopsis tuh kayaknya bahasa Indonesia gue B deh kayaknya deh. Ya udah lah ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya dalam sebuah akademi ini ternyata akademi ini terkesan menjebak para anak muda dan dibatasi ruang lingkup cintanya gitu. Yang katanya sih ya satir-satir. Ya, gitulah. Terus kita Kita langsung aja membahas kejelekan. karena sinopsisnya sebenarnya bisa lu temukan di YouTube, lu cari aja deh. Sebenarnya alur sih film. tapi jujur lu, teasernya tuh menarik lu menurut gue di. Iya. Film ini intronya bagus. menurut Intronya gua. bagus menurut gue. Bridgingnya bagus, tapi eksekusi sampai akhirnya menurut gue tuh Iya. parah banget. Iya, premisnya itu ya bagus. Premisnya ini adalah keresahan wanita-wanita sekarang yang dimana gimana ya, kayak dia tuh nggak mau dibatasin mau cinta sama siapa, dan mereka tuh gimana ya, sutradara ini tuh pengen ngasih tahu gitu, cinta itu emang gak terbatas, tapi bukan artinya salah juga gue ya,
Gimana ya jadinya? Kalau yang gue tangkep ini, di masa itu, Heeh. kayak mereka tuh udah mulai apatis nih, kayak soal percintaan tuh udah fuck banget lah gitu. Iya. Udah fuck banget, dan salah satu solusi untuk ya mendapatkan jenjang selanjutnya itu ya ini nih, akademi ini. Jadi ini kayak semacam institusi yang terpercaya untuk mencari sebuah jodoh gitu loh, yang gue Iya. lihat gitu. Yang mana yang pada zaman itu mungkin bagus nih, beberapa orang suka, tapi pas selama perjalanan itu kayak mulai ada indikasi-indikasi kalau ya si institusi akademi ini tuh udah mulai melenceng. Iya, tujuannya. melenceng, iya. Tujuannya nggak cuma sekedar tujuan mulianya, tapi ada ya sampingan Iya, bisnis sampingan gitu. ternyata semua hanyalah tentang uang gitu dan investor. Jadinya banyak hal yang dipertanyakan oleh 3 pemudi tersebut, dan ternyata 3 pemudi tersebut kan ini kan dijodohin ya kan? Iya, betul. Ya, kayak pakai sistem Iya, kayak ala-ala Tinder Iya, gitu. ala-ala Tinder gitu. Jadi match-nya itu sama orang yang ternyata nggak baik-baik juga gitu. Artinya ya dan ternyata sistemnya juga bisa disetting ya kan, Iya. katanya kan. Bisa dimanipulasi lah. Lalu keresahan kita. Wah, siap-siap Anda gitu. Mulai dari Aldi. Mulai dari Enggak dong, kalau gue cukup inilah menurut gue. Iya. Lu dulu mendingan. Iya, lu dulu. Nah, Lo dulu deh, Ger. gimana sih? Lu pada lempar-lemparan lu? Baseball apa gimana ini? Ini yang ini dulu dong. Ini Yang mulai 15 menit deh. Iya, Setidaknya lu 15 menit udah tahu dong gambaran tuh. Iya, Boleh iya. pegang Mas Eko. Lu kenapa berhenti menonton film itu kok? Di 15 menit itu kok, tolong kok. Enggak, sebenarnya bukan nggak tahan, ada kerjaan. Oh, ada Kebetulan ada kerjaan. Aman sekali. Kebetulan ada kerjaan. Aman sekali Dan Anda. kebetulan sedang scene yang membagongkan juga. Membagongkan aja. Membagongkan terus gimana? Ya itu scene yang terakhir yang editan itu. Apa dia punya footage, cuman footage dinding. Iya. Ada Dia edit nggak nyampe 5 menit langsung jadi animasi hebat. PCST aja pakai itu nge-lag. Ini laptop apa ya? Karena harus proxy gitu. Karena 2030 kok. Ya, oh bisa jadi. 2030 Oh, iya. gitu. Teknologi udah mutakhir. Udah mutakhir, PC-nya berarti bagus banget. Walaupun gimbalnya 300.000. Wah. Di bawah 200. 200, 180 ribu. 180. Tripodnya yang Oh, 300.000. tripodnya Nah, 3 mungkin akan ditampilkan sini. Nah, memperburuk suasana loh, parah loh. Gua udah baik-baikin. itu sama persis lah. Ya, itu sih. Dari sumber terpercaya. Iya. Pertanyaanku gini sih ya, itu kan lu maksudnya ini sutradaranya kan kenal dengan Joko Anwar ya. Ini sutradara Gue yang pakai Joko Anwar. Produksi film itu mahal pasti. Iya. Iya sih. Kelihatan dari setnya sih. Setidaknya ada satu tripod yang kepake, pakai dong. Iya. Gimbal nggak pakai, pakai dong nih. Seenggaknya nonton lah video-video ST, ada banyak tuh tripod bagus, gimbal bagus. Iya kan? Pernah nggak sih nonton rekomendasi vlogging murah Iya, dari si vlogging. Erwin gitu kan? Itu dia. Lu dengerin Erwin ngomong aja itu wah kayaknya bagus, udah percaya bagus. Udah tenang aja. Itu bisa itu kayaknya kurang referensi doang kali ya. Atau budgetnya kurang. Nggak tahu. Tapi nggak mungkin sih. Erwin nunjukin vlogging murah, cu. Iya sih. Ya. Kita kasih videonya kan ya. Mampus. Atau di sini. Saya Di sini nih. Siapa kayak ngedit? Nggak, cuman emang seumur-umur video ST sama Nyantai itu dibuat, gue nggak pernah sih, sama Erwin juga mungkin kayak nggak pernah ngomong, gue speechless. Dengan video editan 5 detik doang gitu kayak. Iya, iya. Gue speechless. Iya, jadi dari kacamatanya Eko seorang editor tidak mungkin ada footage dinding 5 menit langsung jadi. Kan? Itu nggak mungkin. Lu ngerendernya pertama pakai apa? Tadi aja laptop gue Ini kan 2030. Oh iya. Mungkin Oh mungkin kan laptop gue 2060 kan? Tadi hampir sejam tuh ngerender kan? Ya Iya. mungkin ini udah 4060, udah generasi. Enggak tahu. mungkin udah 160. Oh iya, udah 1160 tuh gila. Udah pakai Itu M1 baru. Iya, M1 Bisa jadi. M1 Max. Bisa jadi. Betul. M1 Max. Iya, dia Jadi pakai kayak- laptop doang. Susah laptop doang, iya. itu jawaban paling mendekati sih. Iya, Iya, pakai M1 lah ya. Sampai tadi. Mungkin ya gitu deh pokoknya. Cuman kita mau bahas apa dulu nih sebenarnya? Sebenarnya ya itu doang lah. Ini kan latarnya 2000. Keresahan dulu lah. Iya keresahan tadi. Oh ya, keresahan. Oh, keresahan. Dia kan editingnya. Edit- Di oke. scene editing video. Jadi ada scene editing video 5 menit doang udah jadi bagus banget lagi. Nah, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Iya. Tapi ya udahlah. Terus Al coba ada nggak Apa tuh? keresahannya nonton film? Maksud lu Yang paling why? Yang paling why. Kenapa? Tarik suara langit.
Jadi tretan banget, iya. Gue sih sebenarnya kayak kalau dari pemilihan karakter menurut gue itu bagus-bagus. Oke Karakter lah, yang buat Indonesia ya. Udah bintang lah. Hah. Iya. Cuman gue ngerasa kayak setnya itu kayak ala-ala nggak natural gitu loh. Gue kayak nggak terlalu biasa buat nonton film yang setnya tuh kayak nggak natural. Dan kayak kayak- kerasa dibuat banget gitu setnya. Dan kayaknya itu nggak pakai green screen ya itu ya. Nggak ada, emang dibuat set seperti itu. Wah, kasihan banget. Nah, malah seperti itu bagus sebenarnya. Iya, harusnya kan. Kalau bisa dimaksimalin, memang lebih gampang dan lebih bagus jadinya. Lebih natural katanya gitu. Iya, lebih natural. Cuman ya memang nggak tahu kenapa ya. Iya, Industrinya kurang bagus mungkin. Mungkin. Terus ya udah keresahan di situ berarti ya. Iya di situ sih kalau Terus paling Mas kena. Nanda Jati Kalau gimana? gue sih dari narasi skripnya sih kayak Inggris ke Indonya tuh kayak apaan sih nih? Oh Kayak- dari dialognya ya. Iya dari skripnya dulu nih, dari skripnya kok Indo Inggris. Jadi kayak ya 2032 oke lah. Cuma 2030 sih. dari narasinya baru tuh dari narasi ucapannya tuh kayak kurang sama kostum yang dipakai tuh aneh banget menurut gue sih Pak. Kostum yang mana? Iya baju seragamnya. Kan dia kayak warna-warna Olivia apa gitu yang warna-warna gitu. pastel gitu lah. Iya, Kurang aja sih. Gua gak merhatiin sih soalnya terdistract oleh alur cerita yang aneh menurut gua. Alur ceritanya emang aneh sih dari bridging terus masuk ke tengah-tengah filmnya tuh masih oke. Nah tapi pas closing dia cabut 3 cewek itu kayak nggak masuk di akal aja gitu. Iya, dia kayak kesannya buru-buru end ya, kayaknya ya. Iya nggak sih? Iya, dia nggak dapet klimaksnya menurut gua. Iya, klimaksnya di mana gitu. Terus Iya. di scene akhir dia manggil lawyer tuh nggak udah, ternyata di situ doang. Gua kira bakal akan ada scene sampai setengah jam lagi, ternyata ya udah di situ doang. Gua jadi nontonnya tuh kayak, hah? Ini gua nggak tahu nih, apa mungkin sutradaranya expect bakal ada yang kedua kali ini. Nggak bisa Enggak juga sih. dibuat kedua. menurut gua. Terlalu Ada nanti juga kan. Bener. Gua rasa dia udah cukup puas bikin film itu. Nggak mungkin ada dua, gua rasa gitu. Capek. Cuma closingnya menurut gue aduh Parah sih. parah banget sih. Itu aja sih kalau dari gue, dari kostum, dari pakaian apa sih sebutannya kalau kostum? Wardrobe sama narasi skripnya. Dari skrip kalau dari gue. Jadi kurang nyambungnya. Ya, biar. Oke, terus berarti dari Aldi deh, Aldi. Kalau tadi udah ya. Hmm. Kalau gua apa ya? Gua mau dari tadi. Pokoknya tuh. dari seperempat ke ending menurut gua tuh kacau. Iya. 3/4 film itu menurut gua kacau gitu Iya, hitungannya. 3/4 film. Dari ceritanya yang nggak dibikin klimaks yang tadi kan. Nggak dapet klimaksnya. Iya maksudnya apa gitu, dan karakternya benar bagus, cuman memang tidak dimaksimalkan. Gua nggak tahu kenapa gitu ya. Dari pembahasannya, pakai penggunaan bahasa, terus kayak lu ngebuat 2030 kayak menurut gua tuh agak kayak terlalu advance banget gitu. Misalnya 30 kayak udah masa depan banget, tapi masih banyak hole-hole lu yang merasa kayak malah jadinya tuh kayak terlalu tradisional gitu hitungannya, terlalu belakang banget gitu hitungannya. Kayak tadi penggunaan properti menurut gua fucked up banget menurut gua gitu ya. damage lah ya. kurang match. Iya, gua nggak tahu mereka itu menggambarkan yang si gimbal 180.000 itu mungkin kayak Mungkin future, hah? viral. Kalau nggak Bisa jadi sih. Iya, future-nya gimbal ya. Padahal ada DJI gitu Iya, teman. padahal kita baru nonton yang itu ya, Foto Jet ya. Gimbalnya keren banget ya. DJI kamera bagus ya. Keren banget. Maksudnya kalau dia konsepnya sekedar vlogging, ya maksudnya kalau 2030 menurut gua kenapa nggak menggunakan handphone gitu hitungannya. Handphone kan udah pasti advance semua, sekarang aja udah gila kan gitu. Kenapa lu ribet-ribet mesti bikin kayak lu setup pakai gimbal aneh gitu, dan lu megangnya kayak Sebenarnya kayak nggak dan gimbal scene tau ya. nggak sih yang datengin pasangan itu kayak terlalu aneh banget gitu. Terlalu deket banget gitu. Terus megang gimbal, terus tapi kamera tetap dipegangin. Iya Oh, gini, iya bener. Buat apa gimbal? Iya bener. Iya. Iya, Atau fokus. iya. Aneh banget Cuma gitu. dipegangin terus. Aneh banget. Enggak, Iya. masalahnya gini, ini kita nggak ada merendahkan filmmaker ya. Ini menurut gua kan gua bilang balik lagi. Premisnya keren menurut gua. Iya. Apa yang ingin dibawa dan disampaikan tuh jelas sebenarnya. Mereka menolak pertama perjodohan secara paksa, nolak mereka tuh. Jadi ada satir-satir perjodohan secara paksa atau poligami, pelecehan seksual, dan yang emang edukasinya bagus tuh. Kalau laki-laki megang perempuan gitu termasuk pelecehan seksual, edukasinya bagus banget. Iya. Aktornya bagus, ya Chico Jericho kita tahu lah. Terus satu lagi yang ceweknya itu udah melalang buana lah di film Indonesia, udah keren gitu. Cuman menurut gua kurang ini aja, kurang kayak eksekusinya tuh kayak
apa ya gue bilangnya? Kalau kayak kerasa terburu-buru nggak sih? Iya terburu-buru dan terlalu pede menurut gua gitu hitungan. Kayaknya dia ngerasa dengan konsep seperti ini jalan gitu. Heeh. Ya gua nggak tahu maksudnya padahal itu kayak kurangnya tuh banget gitu menurut gua. Kayak setnya terlalu modern tapi gitu. Setnya terlalu modern, cuman kalau kita lihat lagi sampai kalau bisa gini deh, kalau lu mau pakai tripod murah, tolong tutuplah mereknya lah gitu deh. Gak apa-apa deh. Lu mau pakai tripod 10.000 nggak apa-apa deh, yang penting tutup mereknya biar kita nggak lihat gitu. Dan lu sadar kan, maksudnya kayak semua udah zaman modern. Si ceweknya pakai kamera yang transparan, terus pakai gelang handphone gitu. Tapi si cowoknya pakai iPhone 8 gitu teman. Iya, Jomplang ya? Kenapa iPhone 8 ya? Iya kenapa nggak sekalian aja gitu? Dia males edit kah gitu hitungannya begini gitu, atau gimana? Ya, aneh aja gitu hitungannya. Mungkin kayak misalkan kayak Gary lah. Sekarang lu pakai iPhone 5 gitu Iya. kayak jadul. Cuman kan iPhone ya 5. nggak lucu juga gitu hitungannya. Maksudnya nggak nyambung, nggak ada bridging ke sana juga gitu hitungannya. Penggunaan buat apa? Mending samain aja, seragamin gitu ya. Transparan aja gitu hitungannya. Transparan dan ya udah gitu, nggak usah terlalu jelas kelihatan banget HP yang lu pakai. Bisa lu akalin gitu. Untuk orang-orang yang awam seperti kita di film ya, menurut gua kayaknya masih bisa lah diakalin kayak gitu ya. Masih bisa dimaksimalin lah. Bisa dimaksimalin gitu. Gua rasa itu nggak sengaja kayak udah kelar pas baru dicekin video di editor. Lah. Kok iPhone gitu. Iya, makanya pentingnya sebelum preview lu minum dan tidur. Gua rasa tuh ngantuk di kayak oh udahlah bagus lah gitu tau gak sih? Gitu nggak sih? Hah? Iya, terburu-buru. Iya, ngejar target terburu-buru akhirnya. Iya. Poin lo apa tadi? Iya, ngejar target terburu-buru akhirnya tuh semua ceritanya jadi kacau. Karena menurut gue yang bagus adalah di awal filmnya tuh gue rasa bagus loh. Iya, kalau dibilang berkali-kali. Iya. Itu terus tapi setelah Joko Liao muncul. Aduh. Iya sih, menurut gue penggunaan Joko Liao menurut gue tuh kayak guest star gitu ya. Iya, guest star di film itu. Mungkin crowd seeker kali kayak Penggunaan dia bilang cameo bisa nggak sih kayak gitu? apa? Nggak bisa juga bilang cameo ya. Soalnya dia punya actingnya juga ya. Punya apa? Punya apa sih sebenarnya? Ada dialog lah. Ada dialog di situ ya. Saya nggak bisa dibilang cameo Jadi juga. di situ menguatin scene itu kalau dia tuh Iya. orang tahta atas juga. Nah iya, menurut gue tuh kocak aja gitu. Dia datang sebagai kayak semacam guest star dia di ekstrakurikuler videografi gitu. Dan dia ngomong sebagai direktur terkenal Joko Liao bla bla bla, dan dia mengenalkan kodir, kalau direktur dan tugasnya begini-gini yang menurut gua what the fuck banget gitu, hitungannya penjelasannya aneh banget. Dan mereka tuh ditantang untuk bikin bagus dan yang bagus bisa jadi co-director. Tapi at the end pas setelah si Salinanya ini jadi co-director, tidak ada Joko Liao-nya lagi gitu hitungannya. Cuman di situ doang. Iya, maksudnya Kayak gini, kayak lu ya kelihatan banget ini males gitu. Kayak enggak, bukan males, kayak lu gua sama lu nih, kan temenan nih. Gua bikin film mainlah satu scene gitu. kayak gitu tau gak lu? Mampir lah film Iya, gua bentar ya. film gua bentar gitu. Paling dibayar juga pakai gorengan tuh. Nggak mungkin dong. Iya, enggak mungkin. Atau buat jalin hubungan baik aja. Iya, hubungan baik. Manja. Untuk manja. Oke lah, jadi sebenarnya jadi gimana lagi nih? Jadi simpulannya sih menurut gua apa ya? Untuk ini kan gue bisa bilang ini film feminis banget lah ya. Iya. Iya, feminis. Feminis banget. Dan kita tidak merendahkan feminis loh. Ini kita nggak ini ya, nggak nuduh gitu. Iya, nggak tapi memang pas lagi BTS si sutradaranya pakai baju feminis gitu. BTS-nya sutradara jelas-jelas dia tulis feminis. Iya, mesti Walaupun ya itu mungkin jelas. nggak representatif apapun gitu. Mungkin Iya. ya baju keren aja. Ya, baju Tapi keren, pakai baju kayaknya keren sih aja. dari Cuman premis-premis dan isu yang dibawa ini ya feminis. Ya menurut gue ini film bagus banget. Menurut gue ini dia kayak membuat video tentang isu sekarang ini dibuat ke masa depan yang gue udah cerita juga. Jadi mereka itu menghindarkan kayak pancingan-pancingan isu sekarang. Siapa tahu ntar ada yang tersinggung atau enggak. Mending di masa depanin aja gitu. Hitungannya kayak udah post pandemic, masalahnya tentang yang hal lain, jatuhnya kayak gimana ya. Jadi dibuat kayak semacam Indonesia tanpa pacarannya ini dibuat semacam kayak akademi ini, yang mana saat ini kan juga seperti itu kan, ada semacam perkumpulan institusi seperti itulah ya. Iya. Nah dibuat semacam itu tanpa membawa agamanya juga gitu kan. Nah menurut gue tuh ide yang menarik banget, dan mereka juga bisa kayak pengen ngebuka gitu hitungannya, ngebuka Pikiran. sisi buruknya dari yang tanpa pacarannya ini, mungkin gitu ya. Ini kita mungkin ada tanpa pacaran ini dengan ternyata dalamnya seperti ini, ada yang bisnisnya ini begini, terus kayak sistemnya begini-begini, yang penting dapat jodoh lah hitungannya, kayak aneh gitu. Dan memang jadinya gitu konsepnya, idenya bagus tapi konsepnya itu berantakan banget. Dia mau kesini ya banyak banget lah gitu hitungannya, kayak penggunaannya si mantan pacar Jessica Iskandar, siapa tuh namanya?
Itu siapa namanya? Gue juga nggak tahu. Sanas. Cowok Jessica Iskandar cuma. Oh, Jessica Iskandar si siapa tuh yang ganteng bukan? Iya ganteng. Iya itu dia menurut gue penggunaan dia Richard Kyle. ya. Hampir bagus. Cuman diklimaksin dengan hal yang aneh banget gitu. Iya, di Dan- adegan ranjang. Iya. Dan gua akuin itu di situ scene-nya bagus loh menurut gua. Maksudnya bukan bagus sih kayak Enggak, di setnya udah mulai bagus, tapi klimaksnya jelek banget gitu. Iya. Dengan tiba-tiba nih orang nggak, mungkin kita bisa lihat dia gay mungkin gitu kan, Iya. kita nggak jelas itu kan nggak suka ceweknya kayak. Simpelnya kan nggak suka cewek lah, kita nggak Iya. usah bawa-bawa terlalu jauh kan deh, nggak suka sama cewek. Terus ngapain lu bawa-bawa cowok datang untuk dipakai biar hamil gitu kan ya, kayak aneh gitu. Terus juga gimana endingnya tiba-tiba si ceweknya keluar dari kamar mandi dan ke mobil tuh kayak fan aja gitu kan, tidak ada masalah apa-apa. kalau gitu kan. mungkin gini kali. Di Richard Kyle ini mungkin ada kali di dunia nyata kali. Emang ada kan? Memang pasti ada, Iya, ada. cuman ya di film ini tidak di building bagus gitu Iya, dengan gitu. karakternya. Contoh nyatanya adalah itu kan nutup pintu ya ceweknya ya. Ini jadi ada satu scene tuh nutup pintu kamar mandi kan. Kamar mandi. Pintunya cuma digasrok. Geser. Geser. Orang Bekasi digeser gini dong gitu. Tak. Richard Kyle badannya gede. Hah. Masa dia tidak bisa begini? Jangan mahal itu. Aduh, nggak maksud gue terlalu nggak masuk akalnya parah gitu. Memang nggak masuk akal sih sampai dia gedor-gedor. Gedor doang. Gedorong-gedorong gitu. Iya kayak dan jarak ini perempuannya nih. Ini Richard Kyle nih, kelihatan nggak sih kamera? Nih segini doang, tau nggak lu? Artinya kan harusnya Richard Kyle tuh bisa ngeraih kalau masuk akal itu pegang ditarik ceweknya kan gitu harusnya kan. Iya, sebelum masuk Cuman udah deketin doang, terus gitu terlalu Dan adanya pintu bottom sebelahan ini. iya pintu dan bathtub sebelahan saya tidak pernah lihat. setupnya. Seenggaknya dikasih jarak lah 2 meter, gas 2 meter sih. Dikasih jarak lah ya. Itu semeter gak sih? Iya enggak. Gue usah pakai. Ya udah jarak aja. Iya, dikasih jarak. Iya. Pokoknya ada jaraknya lah harusnya lah. Gua juga ya mungkin ada juga kabar kayak gitu ya. Enggak tetap keresahan gue adalah yang bener-bener gak bisa masuk akal gue adalah Richard Kyle tuh deket dengan perempuannya, dia bisa narik, tapi nggak dilakuin, terus ceweknya cuma nutup doang, nggak dikunci, nggak diginin sama Richard Kyle, dia malah dorong-dorong gini kayak Patrick lu. Aneh gue jadinya ngelihatnya. Menurut gua itu ya, Iya. yang bagus. Maksud gue di sini artinya gini, aktornya bagus, aktrisnya bagus, resource-nya artinya ada gitu. Cuman kenapa eksekusinya nih kayak kurangnya tuh terlalu kurang parah gitu dan bikin orang marah-marah jujur ini gue udah lihat berapa orang marah-marah sama tuh film. Enggak 1-2 kali Iya, karena emang menghabiskan waktu Tapi sejam. scene bagusnya deh yang mana menurut lo? Maksudnya bukan per partnya ya, maksudnya bagian cerita siapa yang bagus menurut lo? Jujur, gue Richard Kyle yang kata tiba-tiba datengin cowok itu emang ada di. Ya memang semuanya ada Iya, Lu iya. nikah dia nggak sayang tuh yang kayak Iya. siapa temennya yang hamil itu banyak Banyak gitu banget hitungannya. itu, Lu banyak dijodohin sama bos banyak, semuanya ada. Dan cuman itu menurut gua di adegan ranjang dan sebelumnya itu yang masuk di muka itu kayak ini baru filmnya nih bagus nih. Di situ doang menurut gua. Lu bayangin nggak dari 1 jam itu cuman itu menurut gua yang bagus. Menurut gua. Lu sepaktab apa tuh film? Lu gila lu. Itu maksud gua mungkin orang marah-marah karena 1 jamnya dihabiskan dengan percuma. Jadi gitu. Gak dapat seneng, gak dapat ya insight-nya dapat lah. Maksudnya mereka ini against poligami dan Tergantung mereka bisa dapat apa enggak. iya emang. Ini emang hanya orang-orang tertentu yang tahu gua rasa gitu. Tapi sih harusnya kelihatan sih. Seharusnya Gua- dapet sih. Iya gua sih ngeliat Kayak film. kita dapat gitu. Iya. Menurut lo Scene yang bagus. ceritanya siapa yang menurut lo oke lah gitu hitungannya? Kalau gua suka di bagian awal-awal sih kayak pengenalan si bagian institusi pengenalan. sekolahnya itu kayak kerasa high tech gitu loh. Kayak kita ngerasa kayak wah di mana-mana ada di sini ada hologramnya, terus jamnya ada iya. HP HP-nya transparan gitu-gitu gua suka gitu. Dan juga editingnya sebenarnya bagus gitu buat HP transparan itu menurut gua udah lumayan. Cukup rapi lah ya. Cukup rapi. Nah itu sih, itu yang gua suka sih dari filmnya. Iya dari teknologinya. Iya. Teknologi syutingnya emang gua akuin emang oke lah. Cuman emang kayak agak ada timpang-timpangnya. sih Agak-agak menurut maksa gua. sebenarnya. Iya maksanya doang. Terus kok yang bagian lu nggak ada ya? Kok nggak ada? Dari 15 menit tidak ada yang bisa diambil. Nggak nemu, belum nemu. Eko belum nemu, kebetulan belum nemu. Lu Cimeng Meng, agak kesini. ada yang bagus Meng nggak? Cimeng agak kesini deh. Gue bagian sukanya sih ya bukan scene sih kalau gue
lebih ke ceritanya pemain. Alurnya ceritanya apaan dong anjing? Tadi perasaan beberapa menit lalu bilang kayak ceritanya agak kurang deh. Oh sekarang Yang aku paling suka bagus. ceritanya. Kan gimana nih? Yang si Salina ngebongkar itu loh. Oh. Ngebongkar terus dia mau ngajak temen-temennya dia mesti keluar karena dia ngeliat artikel kan banyak banget yang nggak keluar dari situ. Jadi kayak persahabatan mereka emang the best. Iya. Kan sampai di scene si yang cewek hamil itu siapa sih? Ulfa. Ulfa, iya, lahirin Ulfa. di Mobil, bantu nenek-nenek kan. Ah. Kan si Ulfa juga ngomong ke anaknya kalau ini pertemanan kita sampai nanti bakal tetap kuat gitulah. Gue suka tuh di situ tuh. Di sini tuh aja sih gue suka. Kalau lu sendiri? Aduh, nenek-nenek Kalau itu gue juga sih- aneh banget aja. Menurut gue yang paling oke lah gitu. Ya hubungannya si Ulfa aja sama si cowoknya itu. Cowoknya ya. Hafiz Si Hafiz menurut gue paling natural gitu hitungannya. dapet ya. Paling jadilah gitu hitungannya. Maksudnya tidak terlalu banyak bumbunya dan eksekusinya oke gitu. Richard sebenarnya hampir bagus. Cuman ya gitu nggak ada endingnya. Endingnya doang nggak Si datang. Salina lebih fakta karena dia memang whole story-nya dia gitu kan. iya. Aneh gitu dan leadernya aneh banget. Kalau menurut gue yang paling benar si Ulfa gitu ya. Maksudnya banyak perjodohan yang tidak disukain gitu dan dia ya actingnya bener-bener kayak memang ini orang yang kena jodoh paksa aja gitu kan nggak suka tapi tiba-tiba punya anak gitu nggak suka tapi ngewe iya gitu kan random gitu Iya, tapi iya, nggak random. random Berasa sih relate lah, berasa relate. maksudnya realistis banget gitu tangannya Gak cinta tapi masuk ya, aneh iya ya kayak gitu kadang-kadang. tapi masuk gitu paling masuk gitu tangannya dan tidak dibumbuin apa-apa ya Iya. paling endingnya aja gitu hitungannya udah jelas-jelas nih akademinya tuh aneh gitu tapi si cowoknya pengen ngebunuh si leadernya gitu Iya. ribet banget gitu hitungannya Ribet. udah mau cabut hidup baik-baik cabut aja lu cabut gitu sebenarnya simple gitu ya ayo mau cabut kemana Tapi Pulang berempat. setidaknya ini film fakta yang tidak ada audio free.mp3 menurut gua. Gaya nggak ada yang audio yang gitu nggak ada. Kan bukan gitu. komedi, cu. Bukan komedi ya. Iya. Enggak maksud gua yang lain Ngaco lu. Enggak maksud gua yang kayaknya sih nggak ada gitu audio-audio yang kayak free banget yang sering gua denger seenggaknya. Nah, Kayaknya Ya, dia film nge-mix sendiri sih kayaknya sih. Lagi pula filmnya tuh nggak memainkan suara yang terlalu wah-wah banget. Iya, Ya, lebih ke secukupnya narasi aja. aja. ya lah, dia bikin OST-nya oke juga. Iya. Iya Cuman itu. dan scene penjara juga. Ngaco kalau ngomongin scene-scene yang lain gitu. Iya itu pokoknya yang paling fakta ya itu deh. Salah satunya yang nenek-nenek itu ya, itu gua nggak ngerti itu poin nenek-nenek itu apa ya, dia itu dukun, apa dia cuma orang numpang lewat. Soalnya Enggak, kan pas awal-awal kan hampir ketabrak nenek-neneknya, terus si Ulfa turun. Ulfa atau si siapa sih? Si Salina yang Salina pemeran turun utama. terus ngomong sama mbahnya, tapi pakai bahasa Jawa, kayak mbahnya itu ngasih kode kalau dia tuh dalam bahaya. Nah akhirnya pas si Ulfa lahiran dibantu nenek-nenek itu, Dia ngasih kode lagi. iya yang ini kelahiran berapa bulan, 7 bulan. Terus mbahnya ngasih kode kalau ini wahyu itu kayak apa ya sebutan nenek-nenek. Pertanda dari- Pertanda kebaikan. Juga. Si Bentar. nenek-nenek Jadi setelah keresahan yang tadi kita bilangin banyak banget ya kan. Jadi daripada lu semua dengerin cuman resah-resah marah-marah. Walaupun marah-marah tadi kita tetap ngelihat sisi baiknya dari film itu. Walaupun Eko enggak ya karena Eko cuman ya kurang fair lah kalau kita ngasih penilaian seutuhnya dari Eko lah karena Iya. 15 menit doang. Iya. Oke, jadi kasih rating aja. Untuk film top 10 Netflix berapa kira-kira di? Gua duluan. Iya, lu dulu deh. Kalau gue 3. Ah. Maksudnya bukan untuk menjelekan Iya. nih, maksudnya Iya. kayak ya udah ini segala penilaian gue dari keseluruhan filmnya aja. Ya kalau menurut gue yang tadi gue nggak suka nggak sesuai sama ekspektasi gue gitu hitungannya. Dari yang trailernya bagus, intronya bagus, tapi semakin ke belakang semakin ruwet masalahnya gitu hitungannya. Dan endingnya pun tidak ada klimaks sama sekali gitu. Nggak Betul. ngerti si leadernya kemana, si ininya kemana, yang penting kabur aja hitungannya. Nggak tahu inti ceritanya menurut gue yang tadi tuh feminis itu nggak nyambung jadinya hitungannya. Bukan feminis, yang tanpa pacaran itu tidak nyambung jadinya. Hah? Iya, emang tanpa pacaran. Iya, dan yang tadi juga gue bilang tuh soal ekspektasi gue tentang Indonesia tuh punya drama yang bagus, menurut gue ini malah kebalikannya. Awalnya gue ekspektasi ada aneh-aneh futuristiknya itu harusnya cacat gitu hitungannya, camet, ini malah bagus gitu, hitungan fine gitu hitungannya. Malah Malah kebalik ya. dramanya yang Indonesia bisa dibilang punya drama yang bagus juga. Bagus banget biasanya. Ya maksudnya ini kayak lah kebalik gitu hitungannya gitu menurut gue. Ya. Jadi ya 3 lah gitu hitungannya. Iya, Gua. oke. Dari Nanda Jati.
Ulang. Dari gue 4,5. Karena tuh, kenapa tuh? Karena artis sama aktornya terbaik. Iya. Bukan papan atas sih. Bukan papan atas sih. Maksudnya ya udah sering banget di film-film Indonesia layar lebar, bioskop-bioskop yang sering kita tonton lah. Dan filmnya juga banyak dapat. Klise. Iya, itulah yang dinamakan dengan klise, ya kan? Klise. Main aman. Main aman. Padahal emang karena Mas Nanda Jati ini suka perempuan aja, udah. Emang jadi kalau lu mau jadi filmmaker itu usahakan dapat aktris yang cantik, udah. Kalau main utama dapat. cakep Iya, aja. main utama cakep udah secure 4 poin dari 10. Ya gitu kan ini film yang Iya. Iya. Bagus. Iya, oke. Sekarang dari Mas. Iya. Mas 15 menit. Mas 15 menit. Eko dari 15 menit yang lu tonton, lu Bisa ngasih kasih rating nilai berapa? Dari tadi lucu tuh. Balas ngulang. Gua 15 menit. Nilai gua 5 lah, udah itu aja. Alasannya? Alasannya dong. Alasannya. Kenapa lu bisa ngasih nilai 5 film 15 menit? Siapa tahu itu scene bagusnya kan? Ya enggak, ya kan dari yang kalian bilang kalau pas openingnya bridgingnya bagus gitu kan, itu masuk tuh. Mungkin setelah 15 menit kalian nih udah mulai yang what the fuck udah muncul. Dan alhamdulillah gue nggak ngeliat kan jadi masuk. Kalau Lucu anjing. Kalau lo lihat diulang lagi. Iya. Kalau lihat emang Ya, kenapa? mungkin lebih rendah. mantap Eko. Iya. Terus dari Aldira. Kalau gua 3,5. Kenapa? Kenapa tuh? 3-nya sama kayak Aldi. Setengahnya itu dari segi visual dan efek. Visual efeknya emang gue akuin oke. Iya. Tadi lo bilang kalian pamer tracking gitu. Enggak. Maksudnya gue suka ketika dia pakai visual effect yang kayak HP ini apa yang gelang iya, pintar, tangan. terus HP transparan, cuman yang iPhone tadi kocak sih. Iya, itu yang gue suka gitu, ada hologram segala macamnya kayak dapet futuristiknya, Iya. cuman nggak sinkron gitu. Iya, mungkin Kurang ini. mungkin kalau ada film yang sama, pakai efek yang sama, mungkin ceritanya akan dimantepin, Pasti sih. efeknya dimantepin mungkin akan gokil banget sih pasti sih. Ya usah cerita ini aja di recreate menurut gua. Iya, Recreate deh, oke. recreate sih. Dengan ending yang lebih bagus, benang merah yang bagus menurut gua ini bisa dapat 8. 8 nih. Iya. Nah, penilaian dari gua adalah Udah kasih aja angkanya lah. kasih angkanya. Iya. Iya. Terima kasih sudah menonton ST bro, Kulikuler. Terima kasih sudah nonton sampai menit ini. Jangan lupa subscribe. Nggak usah minta subscribe nggak Ya sih? subscribe kalau mau. Iya, subscribe kalau mau terserah. Tapi yang jelas lu harus subscribe main channel kita yaitu ST Media 1 dan Nyantai. Oke. Jadi terima kasih udah mau dengerin kita selama ini. Bye bye. Kamsahamnida.